Oke guys, sekarang ini kita bakal bahas tentang cara menjadi CEO. 3 traits yang kalian harus punya sebelum kalian menjadi CEO di perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Hal pertama yang mau gue sampaikan adalah CEO itu lebih dari title atau jabatan. Karena CEO itu basically kepala keluarga atau nahkoda kapal yang kalian bawa. Pertanggungjawaban sebagai kepala itu ada banyak bagusnya, tapi ada banyak jeleknya juga yang mungkin gue bisa share sedikit di akhir video. Oke, jadi straight to the topic aja, 3 traits yang kalian harus punya sebelum kalian menjadi CEO versi gue. Poin pertama, yaitu visionary. Poin kedua, yaitu structured. Poin ketiga, nanti bakal gue share di akhir video. Soalnya sebenarnya kalau kalian punya poin pertama dan poin kedua, tapi kalian nggak punya poin ketiga, menurut gue CEO-nya tuh masih kurang. Kita bakal bahas dari poin pertama, yaitu visionary. Sebuah CEO, kalau mau diakui sebagai kepala, harus mengetahui ins and out of the business. Dan dia harus tahu, kapal ini, keluarga ini, mau dibawa ke arah mana. Dia punya mimpi besar nggak? Dia punya aspirasi untuk solve a big problem atau nggak? Contoh paling simpelnya, kemarin gue baru ngobrol sama shout out ke Kodoni, CEO-nya dari Sour Sally Group. Kalau misalnya lu ngomong tentang F&B, sebagai CEO, dia tuh harus ngerti life cycle-nya dari F&B business. Dia ngerti tren-tren yang lagi berlaku. Dia ngerti cara munculin ide, concepting, planning, sampai eksekusi. Dia punya mimpi besar buat bikin group of brands di mana semua F&B-nya itu sukses. Dan itu adalah konsep visionary. Lu sebagai CEO harus punya mimpi besar biar kalian bisa komunikasiin dan memotivasi semua orang di sekitar kalian, maupun eksternal ataupun internal. Traits kedua yang kalian harus punya sebagai CEO adalah structure. Menurut gua, a good CEO to some extent itu adalah a good manager. Soalnya kalau dia punya ide-ide gila, dia punya mimpi gila, tapi dia nggak bisa eksekusi dengan terstruktur yang baik, ideas bakal stay as ideas, dan dia nggak bakal tereksekusi menjadi plan. Kalau misalnya kalian berplan untuk jadi CEO, kalian harus mulai belajar gimana cara manage. How to make those ideas into plans and execution. Hal-hal yang mungkin dipelajari di sini adalah managerial, organizational management, ataupun creating SOP, di mana kalian bisa pecahin mimpi besar itu menjadi mimpi-mimpi yang lebih kecil yang bisa dieksekusi. Kalau misalnya kita selalu selamanya jadi just a visionary dan punya mimpi yang awang, tapi nggak tahu gimana cara pecahin atau cara bikin plan-nya sampai ke sana gimana, at the end tuh kita bakal jadi want-planner. At the end kalian sebagai CEO tuh cuma, gue punya ide A, B, C, tapi nggak tahu cara eksekusinya. Jadi menurut gua, traits kedua yang kalian harus punya sebagai CEO adalah structure. Selain punya visi yang besar, kalian harus bisa menstrukturkan action plan itu, kalian nge-manage organization kalian untuk bisa pelan-pelan nge-reach visi besar kalian itu. Nah, poin ketiga ini gue emang sengaja sedikit bikin kalian nunggu. Soalnya, selain dari poin 1 dan poin kedua, kalian tuh harus tahu konsep of business, konsep of building a company is based on people. Iya, jadi traits ketiga sebagai CEO adalah people. Maksudnya people apa nih? Kalau misalnya lu visionary, lu structure, tapi nggak tahu gimana cara komunikasiin. A lot of good CEOs adalah excellent communicators. Mereka bisa mengkomunikasi visinya, mereka bisa mengkomunikasi plans-nya ke orang luar maupun orang dalam. Nah, keep note di sini, sebagai CEO, tugasnya memang sering keluar untuk ketemu dengan investor, klien, dan lain-lain. Lu punya responsibility buat menjadi komunikator yang hebat. Lu harus bisa convince orang-orang di luar bahwa visi lu tuh besar dan bisa dieksekusi. Dan bikin orang percaya bahwa lu sebagai CEO bisa membawa company ini ke level itu. Nah, tapi banyak banget orang yang kira CEO tuh kerjanya cuma keluar dan membesarkan company. Again, sesuai dengan analogi yang gue sebut di awal video, CEO adalah kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, you have to be able to manage the people inside. Bisa mendengarkan dan mengurus orang yang di dalam company kalian, yaitu karyawan kalian, tim kalian. Ada satu quotes yang gue suka tentang leadership. Leadership is about listening. Bisa mendengarkan orang-orang kalian, bisa mendengarkan orang-orang luar, dan kalian bisa komunikasiin bahwa kalau kalian bisa ngebantu bisnis ini reach its goals, kita bakal ngebantu lu reach your goals. Di sini banyak banget aspek-aspek kayak empati terhadap karyawan, terhadap tim kalian. Gimana cara memotivasi mereka, gimana cara membuat mereka percaya bahwa misi besar ini adalah a worthwhile journey walaupun mereka kerjanya mati-matian. Walaupun kita semua di perusahaan kerjanya mati-matian, kita bisa convince ke mereka bahwa this is a worthwhile journey. Aspek people juga nggak menutup topik bahwa kita sebagai CEO punya responsibility untuk workplace wellness. Kita harus membuat teman-teman kita yang di company kita bisa selain motivasi mereka, membawa mereka ke tempat yang tinggi, kita harus juga bisa turun dan relate ke mereka secara personal level. Soalnya what is business without people? Nah, jadi kira-kira itu 3 traits yang menurut gue kalian harus punya sebagai CEO. Again, kita coba bayangin, kalau misalnya CEO-nya visionary dan structure, tapi nggak bisa manage people, company kalian siapa yang mau kerja?
Kalau misalnya kamu visionary dan jago with people, at the end nggak ada SOP, nggak ada managerial process, company-nya bakal berantakan. Kalau misalnya kalian good with process, structure, sama good with people, tapi nggak punya mimpi besar, hidup tak segan, mati juga nggak bisa. Company itu bakal di situ-situ aja. Opini pribadi gua, CEO yang punya perfect traits di 3 hal ini itu jarang banget. Biasanya itu mereka harus kompensasi salah satu traits ini dengan salah satu partner mereka. Kalau kalian punya banyak uang untuk bisa hire orang, untuk bisa kompensasi dari sisi struktur, dari sisi people, great. Tapi buat kalian baru merintis sebagai CEO, nggak ada salahnya kalian mulai invest ke 3 traits ini masing-masing. Nah, as I promise, gue juga bakal cerita sedikit tentang duka-dukanya jadi CEO. Jadi CEO berarti beban responsibility company itu ada di pundak lo. Ada satu kesalahan yang dilakuin sama salah satu programmer kita dan salah satu tester kita. Klien tuh nggak mau tahu, mereka marahinnya gue. Mereka maki-maki gue, mereka nggak mau tahu sampai di tahap mereka minta gantiin rugi mereka dengan uang pribadi gue. Honestly, banyak banget dark side of being a CEO, karena being a CEO, again, adalah kepala keluarga. Responsibility company, responsibility anak kalian. Kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan di level paling rendah, tetap kalianlah yang punya responsibility-nya. Jadi jangan pernah menganggap remeh posisi CEO atau kepala perusahaan, karena bebannya itu berat. Tapi kalau kalian punya partner dan tim yang sama-sama mendukung, journey itu bakal menjadi worthwhile. Apalagi kalau company kalian bisa menjadi company yang gede. Apalagi kalau kalian bisa ngebawa tim kalian dan mereka bangga bahwa mereka a part of a big company. Oke, sebenarnya kayaknya video ini terlalu lama daripada video biasanya. Tapi kira-kira ini opini pribadi gue terhadap traits yang harus kalian punya sebagai CEO. Kalau kalian lagi merintis bisnis, coba kita ngobrol di kolom komen kira-kira traits apa yang kalian punya dan problem-problem atau challenges apa yang kalian punya dalam membangun bisnis sekarang. Like always, feel free to have opinions, comment di bawah. See you guys in the next video.